lewat sabit, purnama telah pun berlalu. Malam itu seolah menjadi saksi ketika malam yang gelap kembali bulan kal urjunil qadim, seperti bulan sabit gelap, seolah menjadi saksi akan gelapnya hati yang sedang dirundung petaka. Jiwanya sedang terguncang, kesedihan yang tak dapat dibayang, tak mampu dilukis, kering barangkali, dakwat untuk menulis, tinta untuk mencatatnya, pen berhenti bergerak untuk membayangkan dan melukiskan betapa hati seorang hamba yang sedang berduka, yang sedang bersedih hati. Hamba itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam itu adalah malam 27 hari bulan Rajab. Kenapa Rasul dalam keadaan berduka, bersedih? Sejarah menceritakan berturut-turut musibah demi musibah menimpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru sebentar, duka belum hilang, lara belum terubat. Istrinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita solehah. Walau ketika Rasul mempersunting dan memperistrikannya, selisih umur cukup ketara, perbedaan yang cukup jauh. Kala itu Muhammad masih jejaka, bujang. Umur baru 25 tahun. Sementara Khadijah ketika itu, selain seorang janda, umurnya pula sudah 40 tahun. Tapi Khadijah adalah profil seorang istri. Ialah wanita pertama yang menyatakan beriman ketika kebanyakan orang masih kufur dan ingkar. Dialah wanita pertama yang menyatakan cinta ketika kebanyakan orang membenci dan memusuhinya. Awalnya dia adalah seorang kaya, bangsawan yang hartawan. Habis seluruh kekayaannya dipergunakan untuk membela perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecintaannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak berbelah bagi. Sebelum matanya terpejam, sebelum bibirnya terkatup, sebelum ia kemudian pergi buat selamanya dan tidak kembali lagi, sempat ia berucap, kekasihku Muhammad, andai kata sudah tidak lagi ada yang mampu kuberikan sebagai tanda cintaku, andai kata tidak lagi ada yang mampu kukorbankan sebagai tanda kesetiaanku, hanya tulang belulang itulah yang boleh disusun. Susunlah, aku rela. Demi Allah, aku mencintaimu. Bukan karena engkau suamiku, tapi karena aku mencintaimu sebab Allah mencintaimu. Aku mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Kupasrahkan hidup dan matiku karena Allah untukmu wahai suamiku. Itulah Khadijah. Tentu saja berbeza dengan kebanyakan Khadijah pada hari ini, ya. Kalau Khadijah pada hari ini macam di kampung saya sana di seberang. Ada uang abang sayang. Kalau tak ada uang, abang apa? Ditendang. Oh, hilang. Khadijah meninggal dunia. Dikala Rasul masih sangat mengharapkan kehangatan cintanya, kehalusan budinya, dan lebih daripada itu adalah pengorbanan pembelaannya. Khadijah lah yang berulang-alik mengantar bekal makanan ketika Rasul berkhalwat, bertahanus di Gua Hira. Khadijah juga lah yang menghibur dikala suaminya pulang gemetaran ketakutan. Istriku, barangkali aku akan mati. Ada apa engkau wahai suamiku?
penuh dingin bercucuran, menggigil, ketakutan. Sebentar tadi, pemandangan yang luar biasa, menakutkan, datang kepadaku, dipeluk aku, kemudian dilepaskannya aku. Iqra, Iqra. Aku menjawab, aku tak boleh baca. Iqra, Iqra. Rasul menceritakan kepada Khadijah dalam nada seorang yang memerlukan belayan kasih, perlindungan, hiburan. Ya. Khadijah ini seorang perempuan. Bagai pergi tempat berberita, datang tempat bertanya. Ada tempat pulang bagi seorang suami. Bukan, tidak wahai suamiku, tidak mungkin. Tapi Khadijah pun muskil. Apa yang dilihat oleh suaminya di Gua Hira? Siapa yang memeluk tubuhnya erat-erat lalu memerintahkan membaca berulang-ulang, Iqra, Iqra. Ada seorang tua namanya Waraqah bin Naufal. Bukan orang lain, masih ada hubungan kekeluargaan juga dengan Khadijah. Bergegas Khadijah pergi ke rumahnya, menceritakan pengalaman suaminya. Sungguh katanya, yang datang kepada suamimu adalah yang pernah datang kepada nabi-nabi sebelum itu. Dialah yang datang kepada Musa, Isa. Itulah Jibril. Berbahagia engkau, wahai Khadijah, suamimu adalah Rasulullah. Demi kalau masih ada tersisa sedikit umur, tenaga dan kekuatanku, akan kupergunakan untuk membela suamimu. Demi tidak seorang nabi dan rasul diutus melainkan pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Khadijah yang menenangkan, yang memujuknya, yang membesarkan hatinya. Orang itu telah tiada. Nabi sedih. Tidak lama